Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Tema kita kali ini adalah bebas dari keputusasaan. Nats diambil dari 2 Korintus. Kita akan baca 2 Korintus pasal 1 ayat ketiga dan 4 terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di sana judulnya ucapan syukur. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam hidup ini kadangkala kita dibawa pada situasi yang menyenangkan. Ada kalanya Tuhan bawa pada situasi yang tidak menyenangkan, bahkan tanpa pengharapan kelihatannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa bebas dari keputusasaan. Karena kita tidak bisa menghindar dari namanya penderitaan. Bapak Ibu, latar belakang mengapa surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus adalah yang pertama, Korintus sebagai sebuah kota ledakan menawarkan kemewahan, pameran kemegahan, pemuasan hawa nafsu dan olahraga. Secara moral, Korintus ini sangat rendah moralnya. Ya, kalau di dalam drama Romawi sering digambarkan seorang pemabuk. Pada suatu ketika, kuil dewa Afroditus di Korintus pernah dihuni oleh 1000 imam wanita yang semuanya adalah pelacur bayaran. Wah, Bapak Ibu sudah bisa bayangkan ya, di sana kekayaan dan kemiskinan sangat. Dan keindahan dan kebobrokan kebudayaan pun kenistaan di dalamnya hidup bersama-sama. Jemaat Korintus sedang disesatkan dengan ajaran palsu bahwa mengikut Yesus itu tanpa penderitaan, mengikut Yesus itu selalu kaya, mengikut Yesus itu selalu bahagia, mengikut Yesus popularitasnya naik dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali itu Paulus menurunkan surat itu untuk meluruskan pandangan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam awal penulisan Rasul Paulus, dia memuji Allah di tengah penderitaan yang dia alami. Dia memuji Allah kalau Tuhan yang menghibur dia, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam setiap beban hidupnya, sehingga dia bisa menghibur jemaat yang mengalami kesedihan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingat, ikut Tuhan bukan berarti kita menjadi kaya. Ikut Tuhan memang bukan berarti kita harus yang wah-wah begitu Bapak Ibu ya. Kita harus realistis dalam menjalani kehidupan. Kadangkala Tuhan bawa kita pada situasi yang mengenakan. Tapi ada kalanya ada situasi yang tidak mengenakan, yang hidup tanpa harapan kayaknya. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, jemaat Korintus disesatkan di sana. Ada pandangan yang beranggapan bahwa Kristen itu mesti kaya. Berarti ada teologi kemakmuran di sana. Bapak Ibu, supaya mereka tahu, Paulus menuliskan penderitaan yang dialami walaupun tidak secara detail. Ya, Bapak Ibu ya. Beban yang ditanggung atas kami begitu besar dan begitu berat. Penderitaan Paulus begitu besar dan berat sehingga melampaui apapun yang pernah ditangani Paulus saat itu. Kata kerja yang digunakan adalah bareo, yang artinya membebani, meletakkan beban yang berat. Paulus tidak hanya terbebani, dia dibebani secara berlebihan sampai tingkat yang luar biasa, mengakibatkan dia berputus asa.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, jika kita mengalami masa di mana beban terlalu berat sehingga kita berputus asa, seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar. Mungkin sakit penyakit yang begitu menggerogoti kita, seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar. Dokter bisa bilang, tunggu waktunya saja. Mungkin beban ekonomi yang ditanggung begitu berat, biaya anak sekolah semakin mahal, tetapi pendapatan tidak semakin banyak. Percayalah Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, di tengah penderitaan yang kita alami, kita tidak sendirian. Apa tujuannya kita mengalami penderitaan, Bapak Ibu? Mari kita akan baca 2 Korintus pasal 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggung atas kami begitu berat dan begitu berat sehingga kami telah putus asa akan hidup kami. Ini sekelas Rasul Paulus ya Bapak Ibu ya. Bahkan kami merasa seolah kalau kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, yang ayat ke-6, jika kami menderita, hal ini menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Bapak, Ibu, penderitaan tidak bisa kita menghindarinya. Kita tidak bisa lari dari namanya penderitaan. Kita harus bisa menjalani hidup ini dengan penuh kepercayaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kadangkala ada saat problema yang terjadi, kita langsung menggunakan akal kita melakukan segala hal untuk mengatasinya, tetapi hasilnya nol. Bapak Ibu, mungkin itu keadaannya. Kita kembali koreksi diri kita. Kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak suka manusia memberdayakan otaknya, karena otak ini juga dari Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita semua diberkati otak untuk berpikir, tetapi yang menjadi fokusnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu sakit, apa boleh minum obat? Boleh saja ya Bapak Ibu ya. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita berdoa supaya dengan obat yang kita minum dari dokter itu bisa menyembuhkan sakit yang kita derita. Mungkin kita mengalami gangguan jiwa, kita datang ke psikiater, boleh-boleh saja. Mengalami persoalan kehidupan, kita minta bantuan, misalnya kalau kita masalah hukum, kita minta bantuan ke lembaga hukum, ya sah-sah saja. Tetapi yang salah adalah di mana kita meletakkan segala fokus hidup kita, harapan kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan berharap kepada Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semua orang pernah mengalami penderitaan ya Bapak Ibu ya. Saat Anda melewati masa-masa yang sulit, Tuhan ingin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Taruhlah harapan kita hanya fokusnya kepada Tuhan. Jika Tuhan dapat membangkitkan orang mati, maka Dia juga dapat membebaskan kita dari gerbang kematian. Supaya jemaat Korintus mendoakan Paulus dan tim, itu tujuannya apa ya kira-kira? Bapak Ibu, Paulus ingin mengajak jemaat Korintus untuk membantu doa Paulus di dalam masa-masa sulitnya. Apa tujuannya? Paulus sadar bahwa pentingnya kuasa doa. Doa orang benar jika dilantunkan di hadapan Sang Kala, di hadapan Sang Penjunan, maka
Tuhan mendengar doa umatnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, jika Anda dalam keadaan sedang terjepit, jangan malu memohon doa kepada pendeta atau mungkin rekan-rekan yang dianggap lebih senior daripada kita. Kita membantu doa rekan-rekan kita yang sedang kesulitan. Kita berbagi di dalam doa. Saya percaya seseorang yang berdoa untuk sesamanya itu ada ucapan syukur kepada Allah. Ingat, doa tidak hanya sekedar berdoa harus dijawab Tuhan. Doa tidak bisa memaksa Tuhan. Doa itu mengubah si pendoanya dahulu. Berkat Allah mengalir. Jawaban Tuhan itu sesuai dengan waktu Tuhan. Tetapi ingatlah, di tengah badai kehidupan, Anda tidak sendirian. Rasul Paulus mengalami beban berat di Asia Kecil. Dia hidup sangat terbebani dan rasanya putus asa. Tetapi dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan membuat dia kuat menghadapi persoalan hidup. Sehingga kalau ada jemaat yang mengalami kesedihan, dia bisa menghibur jemaat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ingatlah, kalau ada sesamamu yang membutuhkan penghiburan, kiranyalah mulut kita ini keluar kata-kata penghiburan, bukan kata-kata penghakiman. Kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Ingat, kepada kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Paulus telah menaruh harapannya kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan dia di waktu yang lalu. Maka dia percaya bahwa untuk kali ini pun Allah sanggup menolong Paulus. Demikian juga kita. Jika di waktu-waktu yang lalu Tuhan sanggup menolong kita, percayalah, tidak ada persoalan yang besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Secara manusia mungkin kita berpikir Tuhan sudah melupakan saya. Mungkin secara pikiran manusia sudah berputus asa, sudah letih lesu, sudah tidak ada daya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bangkitlah, hai anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Nyatakanlah kuasamu. Kau adalah anak-anak Allah. Kau hidup di dalam pemeliharaan Allah. Jadi tidak perlu khawatir. Taruhlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Allah senantiasa meski keadaannya tidak baik-baik saja. Kita tidak bisa membantu orang lain mungkin dengan membantu keuangan karena keuangan kita juga pas-pasan. Kita membantu rekan-rekan kita di dalam doa yang tiada berkeputusan. Bapak, Ibu, Paulus menggunakan kata suno porgeo yang artinya bekerja sama di dalam membantu kami. Allah bisa saja langsung memberikan solusi. Namun dalam banyak kasus dia ingin memberikan kita melalui jawaban doa bersama-sama. Doa yang dilantungkan bersama-sama mendatangkan besar khasiatnya. Bapak, Ibu, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Meskipun doa sudah bertahun-tahun tapi belum ada titik terang. Tapi percayalah, di tengah penderitaan yang kita alami, kita tidak sendirian. Kita punya Yesus yang pernah mengalami semuanya itu di kayu salib. Dia pernah menjadi manusia. Dia tahu apa yang kita rasakan. Bapak, Ibu, Paulus perlu memberitahukan kondisinya agar banyak jemaat berdoa. Supaya orang mengucap syukur melalui pergumulannya. Anugerah diberikan melalui bantuan doa dari banyak orang. Bapak, Ibu yang terkasih, ingatlah, penderitaan, keputusasaan dalam hidup yang kita alami ini tidak bisa kita hindari. Namun kita memiliki pilihan untuk tidak tinggal dalam keputusasaan. Kita tinggal penuh dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita bukan orang yang pasrah, tapi kita orang yang beriman kepada Tuhan.
kita yang mempunyai anugerah keselamatan, kita memperoleh karunia menjadi anak-anak Allah, maka pemeliharaan Allah itu sempurna atas kita. Jadi jangan pernah tinggalkan iman di saat keputusasaan melanda. Ingatlah, engkau tidak sendirian. Banyak saudara-saudaramu yang di sana juga mengalami kesulitan yang sama, mungkin dengan berbagai cara yang berbeda. Tapi tujuannya supaya kita menaruh pengharapan kita itu hanya kepada Yesus Tuhan kita. Dialah sumber jalan keluar kita. Ingat bahwa kita tidak sendirian dalam proses menjalani spiritual ini. Tuhan ingin kita berinteraksi dengan saudara seiman. Sharinglah tentang kesedihanmu dengan saudara seiman. Saling bantu doa supaya kuasa Allah di dalam perjalanan masing-masing orang itu dipermuliakan, dan orang melihat, oh ternyata kuasa Allah turun atasmu melalui penderitaan yang kau alami. Justru di tengah kehidupan yang menyusahkan, justru di tengah kehidupan yang sangat menghimpit, Anda akan bertemu dengan Tuhan. Anda akan tahu betapa besar karunia Tuhan dalam hidupmu, betapa besar kebaikan Allah dalam hidupmu, dan kau akan menjadi orang yang pemurah. Karena Tuhan sudah bermurah hati denganmu. Engkau akan bermurah hati mendoakan sesamamu. Engkau akan peduli dengan penderitaan orang lain. Selama hidup pelayanan Paulus, jemaat banyak membantu dalam segi ekonomi, material, uang, kebutuhan dan sebagainya. Jemaat juga banyak membantu. Paulus merasa bersyukur untuk hal itu. Berarti jemaat mulai mencintai Allah dengan mencintai pekerjaan Tuhan yang dibebankan kepada Paulus. Itu berarti membantu memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudaraku, Anda sedang mendengar channel saya hari ini. Ingatlah, Anda tidak sendirian. Anda punya Yesus yang luar biasa. Anda akan berjalan bersama Tuhan, bebas dari keputusasaan, menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera turun atas kita, berkat Allah mengalir. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.